warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video edukasi pembelajaran biomedik semester 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang histologi. Teman-teman semua pasti udah dengar kan kata-kata histologi. Cuman di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang histologi. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan tentang histologi. Apa sih yang dimaksud dengan histologi? Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan serta detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi dapat juga disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Tujuan dari histologi yaitu mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Dan dalam bentuk histopologi, ia berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Nah, kita akan masuk ke pembahasan struktur dan fungsi jaringan dasar. Jaringan merupakan suatu kumpulan sel yang bentuk fungsinya sama. Berikut ini macam-macam jaringan dasar. Selanjutnya yaitu sistem otot atau sistem muskulatur. Adanya sifat kontraksi sehingga otot berfungsi sebagai alat gerak bagian-bagian tubuh. Jenis-jenis otot atau jaringan otot. 1. Serabut otot polos atau smooth muscle fiber. Karakteristiknya yaitu seperti serabut panjang sampai ujung runcing, satu inti sel sampai di tengah, tidak memiliki diskus intercalaris, syncytium atau percabangan, dan garis-garis melintang atau lurik. Sifat kontraksi ada dua, yaitu non-voluntary dan lambat sampai tahan lama. Terdapat pada dinding saluran cerna, reproduksi, pernapasan, pembuluh darah kelenjar. Dalam sitoplasma terdapat fibril-fibril yang tersusun atas deretan mol protein sebagai elemen kontraksi yang disebut myosin. 2. Serabut otot jantung atau cardiac muscle. Karakteristiknya seperti serabut otot berhubungan satu dengan yang lain membentuk percabangan. Inti sel terletak di tengah. Ada garis melintang dan diskus intercalaris atau persambungan antar sel. Sifat kontraksi ini adalah non-voluntary, cepat sampai tahan lama, dan terdapat pada organ jantung. 3. Serabut otot rangka atau skeletal muscle atau striative muscle fibers. Karakteristiknya seperti serabut panjang sampai membentuk silindris. Inti sel sampai di tepi. Melekat pada tulang melalui tendon atau fasies. Bagian tengah otot atau di antara tendon disebut bili atau gastric otot. Tidak terdapat percabangan sel dan diskus intercalaris. Sifat kontraksi yaitu voluntary, cepat dan tidak berirama, mudah lelah. Terdapat ia melekat pada rangka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jaringan tulang. Jaringan ini membentuk seperti kerangka tubuh. Dan macam-macam jaringan tulang ada dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini ada 3 macam, yaitu rawan elastis, rawan hyalin, dan rawan fibrosa. Sedangkan jaringan tulang keras ada 2 macam, yaitu tulang kompakta atau padat dan tulang spongiosa atau berongga. Kita akan bahas tentang jaringan tulang rawan. 1. Sebagai penyokong yang lentur. 2. Tersusun oleh kontrasit dalam lakuna. 3. Sebagai substansi dasar atau matriks glikoprotein. 4. Tidak mempunyai pembuluh darah dan syaraf makanannya melalui proses difusi. Macam-macam jaringan rawan yaitu yang pertama elastin, berwarna kuning, bahan matrik
Sifatnya sangat lentur, terdapat pada daun telinga, saluran pendengaran, dan epiglottis. B. Hialin atau warna bening, sampai mirip kaca. Bahan matriks kolagen halus, fungsinya memudahkan gerakan menahan tekanan. C. Fibrosa, berwarna putih kebiruan. Bahan matriks kolagen kasar, fungsinya menahan beban. Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang vertebra. 2. Tulang keras. Jaringan pembungkus tulang keras bagian luar yaitu periosteum, bagian dalam endosteum. Terdapat 4 jenis lamela. Lamela Havers, lamela interstitial, lamela sirkumferensial luar atau dekat periosteum. 4. Lamela sirkumferensi dalam atau dekat endosteum. Antar kanal Havers dihubungkan dengan kanal Volkmann. Sel-sel penyusun jaringan tulang keras 1. Osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Bahan tulang kalsium fosfat. Fungsi tulang rangka 1. Membentuk tubuh, 2. Melakukan gerakan tubuh, 3. Melindungi organ tubuh, 4. Melekat pada otot lurik, 5. Membentuk sel-sel darah merah, 6. Deposit kalsium dan fosfat. Berikutnya jaringan darah, tersusun oleh serum atau plasma sel-sel darah merah. Serum atau plasma darah 55% dari jaringan darah, tersusun oleh air 90-91%, protein 8%, yaitu albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Mineral 0,9%, sisanya glukosa, lemak, urea, asam amino, kreatinin, gas, hormon, enzim, dan antigen. Next, proses pembekuan darah, luka ke trombosit pecah, lalu ke tromboplastin atau trombokinase. Protein tambah kalsium tambah trombikinase ke trombin. Trombin tambah fibrinogen ke fibrin. Fibrin tambah sel darah ke pembekuan. Next, fungsi darah. 1. Media transport. 2. Fagositasid kuman. 3. Kekebalan tubuh. 4. Menjaga stabilitas stek osmotik dalam tubuh. 5. Media diagnosa kelainan penyakit. Volume darah lebih kurang dari 1/12 bb per lt. pH darah 7,35 sampai 7,45 pada wanita laki-laki. Next, jaringan lemak, tersusun oleh sel-sel lemak, merupakan deposit kalori. Terdapat pada daerah kulit, menempel pada otot, daerah usus, dan kelenjar susu. Warnanya putih kekuningan, inti sel di tepi penghasil hormon histogen. Slide selanjutnya yaitu jaringan ikat. Bersama dengan tulang rawan dan tulang keras membentuk fungsi mekanik sehingga disebut jaringan penyangga. Macam-macam jaringan ikat. 1. Jaringan ikat embrional. Terdapat pada minggu pertama pada masa embrio, selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan baru. Nah, pada slide terakhir ini jaringan saraf. Yang pertama fungsinya menerima dan menghantarkan rangsangan, kedua membentuk sistem koordinasi, ketiga menghasilkan zat. Sel saraf terdiri dari 3. Yang pertama, badan sel, membran inti sel, sitoplasma. 2. Dendrit, menerima rangsangan. 3. Neurit atau akson, mengantarkan rangsangan ke banyak cabang pada ujung-ujungnya. Slide terakhir yaitu macam-macam sel. Yang pertama, sel saraf motorik. Ada 2, dendrit pendek dan neurit panjang. 2. Sel saraf sensorik. Ada 2, dendrit panjang, neurit pendek. 3. Sel saraf internion berkutub, banyak dendrit dan neurit dan penghubung motorik sensorik. Baiklah, hanya itu video yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching.